Halo, Assalamualaikum. Saya Olivia Putri Maharani dengan NPM 2151054 dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar ilmu hukum dan topik yang akan saya bahas adalah tentang hukum pidana. Oke, sebelum kita masuk ke hukum pidana, kita harus tahu dulu nih definisi dari hukum itu sendiri apa. Saya mengambil dari menurut pakar ahli, yaitu Profesor M.R.E.M. Myers. Menurutnya, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum dengan kemerdekaan. Nah, untuk bidang hukum yang akan saya amati, yaitu hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan umum. Pada hakikatnya, istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian. Definisi hukum pidana dari pendapat ahli hukum yang saya ambil yaitu Van Hamel. Menurutnya, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa. Nestapa ini adalah pidana kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Nah, di hukum pidana itu ada asas-asas, saya ambil beberapa contoh, yaitu sebelum masuk ke contohnya, kita harus tahu dulu nih arti asas hukum itu apa. Menurut dari Muhammad Daud Ali, adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Misalnya, asas hukum pidana menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan hukum pidana. Next, ini ada contohnya. Yang pertama adalah asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan seseorang. Itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP. Sebagaimana dijelaskan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Lalu contoh yang kedua adalah asas teritorialitas. Nah, asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional, karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi, asas ini berisi asas positif, yang dimana tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan atau Geen zonder schuld. Nah, asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas legalitas itu sendiri, sehingga asas ini dibekukan ke dalam suatu asas fundamental, yaitu menjadi asas legalitas. Nah, asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Menurut keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana atau hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu, dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Nah, di sini hak dan kewajiban saya ambil dari saksi dalam kasus pidana. Yang pertama ada saksi. Saksi juga mempunyai kewajiban. Yang pertama, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ini muat dalam pasal 160 ayat 3 KUHP. Lalu yang kedua, saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya. Ini
memuat dalam pasal 167 KUHP. Yang ketiga, para saksi dilarang untuk bercakap-cakap. Ini memuat dalam pasal 167 ayat 3 KUHP. Selanjutnya ada hak dari saksi. Yang pertama, dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut. Ini terdapat dalam pasal 112 ayat 1 KUHP. Lalu yang kedua, berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. Ini terdiri dari pasal 113 KUHP. Yang ketiga, berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Ini memuat dalam pasal 117 ayat 1 KUHP. Next, pembentukan hukum pidana. Jadi pada zaman penjajahan Belanda, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia bercorak dualistis. Nah, corak dualistis itu dimaksudkan bahwa bagi orang Eropa berlaku suatu sistem hukum Belanda. Jadi di Indonesia itu berlaku hukum Belanda. Pada tahun 1915 dibentuk suatu kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kodifikasi hukum itu tertera dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië yang berlaku bagi seluruh penghuni Indonesia sejak 1 Januari 1918. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, setiap peristiwa pidana yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasalnya yang sesuai dengan peristiwa hukumnya. Lanjut, ini ada penegakan hukum dalam kasus pidana. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya berbagai upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang secara nyata dalam kehidupan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Nah, untuk yang saya ambil, kasus umumnya itu adalah pembunuhan yang direncanakan, terdapat dalam pasal 340 KUHP, pembunuhan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang, menghilangkan nyawa orang, sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan yang direncanakan terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Secara objektif, menghilangkan jiwa seseorang dengan direncanakan lebih dahulu, sedangkan secara subjektif, yaitu dengan sengaja. Oke, menurut R. Susilo bahwa antara timbulnya maksud untuk memenuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Nah, untuk kasus pidana pembunuhan ini, sanksinya adalah diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Nah, ini adalah akhir dari penjelasan tentang materi saya yaitu tentang hukum pidana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.